posisi. Ini saya ya. Sudah sampai mana Ustaz? Halaman 16 Ustaz. Wajaba 16. 16. Wajaba alaihi ayyukira dalika biqalbihi eta. Ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Kunaon tanah karabah. Wa nahyu murtakibiha, dan melarang orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan, dan melarang orang-orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan. Waman umu, dan menolaknya. Waman umu, dan menolaknya. Kohron, dipaksa. Kohron, dipaksa. Kohron. Minha, dari hal-hal yang diharamkan. Minha, dari muharramat. Minha, dari muharramat. In qadara, apabila mampu. Apabila mampu. Alaihi, terhadap itu mampu mencegah dan melarang. Alaihi, terhadap itu mencegah dan melarang. Wa illa, dan apabila tidak mampu. Wa illa, kalau tidak in qadara, rujuknya ke in qadara. Wajaba, maka wajib. Wajaba, maka wajib. Alaihi, baginya. Alaihi, baginya. Ayun kiro, inkar. Dalika, terhadap muharramat. Ada muharramat tadi? Ada. Diharamkan. Biqalbihi, dengan hatinya. Biqalbihi, dengan hatinya. Wa mufaraqata maudhi'il maksiati. Wa mufaraqata maudhi'il maksiati. Ini atap ke kalimat ayun kiro. Ayun kiro dipatahkan karena ada an. Jadi wa mufaraqata, wa mufaraqata maudhi'il maksiati, dan menjauhi tempat-tempat maksiat. Wa mufaraqata maudhi'il maksiati, dan menjauhi tempat-tempat maksiat. Wal haramu, dan adapun haram. Ma, itu perkara. Tawa, ada yang sudah ngancam. Ngancam, kenapa? Ngancam. Allahu, Allah, murtakibahu, terhadap yang melakukan itu perkara. Murtakibahu, terhadap orang yang melakukan itu perkara. Bil iqabi, dengan siksaan. Bil iqabi, dengan siksaan. Wa wa'ada, dan sudah menjanjikan Allah. Wa wa'ada, dan sudah menjanjikan Allah. Tarikahu, bagi orang yang meninggalkan itu perkara.
tarikahu bagi orang yang meninggalkan itu perkara bisawabi dengan ganjaran, bisawabi dengan ganjaran pahala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini masih kewajiban kita sebagai mukallaf. Mukallaf itu balik dan berakal. Di awal itu ada kalimat begini, yajibu ala kulli mukallafin. Wajib bagi seluruh orang yang mukallaf balik dan berakal, melakukan seluruh yang diwajibkan oleh Allah, begitu kan? Dan wajib menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Ada kalimat wajibu tarku jami'il muharramati, wajib meninggalkan seluruh yang diharamkan. Karena kita sudah mukallaf, tidak ada pilihan lagi. Yang diharamkan jauhi, yang diperintahkan laksanakan. Nah, bagi kita yang mukallaf itu bukan hanya melakukan yang wajib, bukan hanya menjauhi yang dilarang, ada lagi kewajiban itu. Kewajiban kita itu adalah gimana? Wanahyu murtakibiha, melarang orang yang melakukan yang diharamkan. Kita tidak melakukan, ada orang lain melakukan, larang oleh kita. Punten, misalkan di lingkungan kita itu ada yang masih senang judi. Sekarang kan lagi marak judi online. Itu kan dilarang oleh Allah. Bukan hanya kita yang menjauhi itu, yang lain kita harus dilarang. Bila mana mereka melakukan, berani nggak? Sanggup nggak? Oleh nyarekan. Masih ada orang yang main sambung ayam kan? Adu ayam di kuburan. Ya ampun, pemakaman kubur pakai adu ayam. Larang oleh kita, jangan dibiarkan. Kenapa harus dilarang begini? Punten. Kalau Allah sudah menurunkan adab, bukan hanya orang yang melakukan maksiat yang kena, yang tidak melakukan maksiat pun juga akan kena. Contoh ketika kita Pak Ustaz naik tangkal jengkol, kan aya kararange teh Sireum beureum begitunya. Oh, panasnya atau mesti dicocok kayak gitu. sireum larang ge. Itunya naik kalau yang ngigit kita hanya berapa sih? Hanya berapa ekor tuh kararange teh. Paling 3 lah gitu. Oh, kita turun ngambil apa tuh? Baralak. Ngambil baralak. Lalu dibakar itu sarang kararange teh. Padahal yang dibakar itu tidak ada gigit ke kita ya. Ya. Ayo. Nah itu. Makanya Kiai Jainuddin dulu mengatakan, maksiat tidak melakukan maksiat kami, mereka yang melakukan, tapi bila mana Allah menurunkan adab, kami pun juga akan kena dengan adab itu. Nah itu sesuai dengan sabda Allah di dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jaga fitnah, jaga maksiat. Karena bila mana Allah sudah menurunkan adab, bukan hanya orang yang melakukan maksiat yang kena adab itu, yang tidak melakukan pun juga pasti akan kena. Makanya kita sebagai mukallaf wajib mencegah dan melarang orang yang melakukan maksiat. Orang minha dipaksa. Contoh misalkan ada orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat, dilarang kan? Dilarang. Karena hal itu melakukan sholat Jumat. Berani nggak kita tuh ngajak orang itu agar supaya melaksanakan Jumat? Dan mereka tuh permainannya oleh kita di apa itu? Dibuang gitu.
Itu malah ayo main gaple. Di mana? Di pos ronda. Yang lainnya pada berangkat ke tempat Jumatan. Harus berani itu. Tempat gaplenya dibuang. Orangnya disuruh untuk melakukan sholat Jumat. Kenapa? Kalau sudah turun adab Allah, karena mereka tidak melakukan sholat Jumat, kita pun juga yang suka Jumatan kena siksaan. Naudzubillah min dzalik. Bahaya tuh. Man taraka sholatal jumu'ati, man taraka sholatal jumu'ati, toba Allahu qulubahu. Toba Allahu qalbahu. Barang siapa orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, maka Allah akan menutup hatinya. Kalau sudah ditutup hatinya, siapapun yang akan memberikan ceramah tidak akan diterima, karena hatinya sudah ditutup. Hati itu seperti wadah. Kalau wadah sudah ditutup, dituangkan air, kira-kira akan menerima wadah akan menerima. Karena dulu di zaman Nabi Daud, orang yang tidak melakukan sholat hari Sabtu dijadikan apa? Monyet kan gitu. Sekarang umat Nabi Muhammad tidak jadi monyet. Jadi gelo-gelo. Banyak yang tidak sholat Jumat. Tapi dengan rahmatnya Allah tidak langsung nyiksa. Diakhirkan siksaannya, ditunggu tobatnya. Itu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu melarang orang yang melakukan yang diharamkan, mencegahnya, bahkan dipaksa, in qadar alaihi, bila mana kita mampu. Kalau tidak mampu, malah mereka lebih garang, lebih galak, Mau bedog. atau kita diancam. Ada yang disebut kan? Ada. Masya Allah, ya Nyalikeun wae. Nah, wa illa wajaba alaihi ayul kira dzalika biqalbihi. Bila mana tidak mampu, udahlah ingkar dengan hati. Artinya hati kita tidak ridho dengan perilaku mereka seperti itu. Maka di tengahnya Pak Ustadz ayat tinggal itu 5 ru'ya lama rawa Muslimun an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang melihat di antara kalian munkar kemaksiatan, falyughayyirhu bi yadihi, rubah dengan tangan kalian. Kalau bahasa tadi mah, kalau melihat orang yang lagi ngadu ayam, ayamnya ambil, itunya buncit kurang. Goreng. Kalau mampu gitu. Kalau lagi judi mah, alat judinya ambil oleh kita. Coklat duitnya. Coklat duitnya. Fa'ilam yastati fabilisani, kalau tidak mampu dirubah dengan tangan, dengan lisan, diomongan atau leretnya di papatahan. Tapi ini omongannya punten-punten, harus baik, jangan kasar. Karena bila mana kasar, mereka tidak akan menerima. Gak ada seperti itu. Persis seperti Kanjeng Rasul, sudah kita melihat Kanjeng Rasul. Gitu. Bahasanya yang lemah lembut, tidak menyinggung perasaannya, walaupun mereka melakukan maksiat. Kalau tidak mampu dengan lisan, nah ini. Tapi kalau dengan hatinya, artinya kita tidak ridho, tidak senang dan tidak setuju dengan perilaku orang itu.
Nah ini ayat hadis ini sebetulnya ada proporsinya. Fal yughayyiru biyadihi bagian pemerintah yang punya kewenangan. Makanya bila mana di kita ada yang judi, ini pun kan dari RT, RW, lurah, hansip, polisi. Nah itu mereka yang punya kewenangan itu. Karena lalu laporkan di lingkungan saya ada yang judi ke RT, naik ke RW, RW naik ke kadus naik ke lurah, di lurah dan mungkin ke kapolsek, nah kapolsek turun. RT lagi ngiluan. Babi lisan ini, nah kalau lisan bagian para ulama, para kiai. Makanya tentu di pengajian oleh para ulama kan sudah dijelaskan tentang yang diharamkan, gitu kan? Madaratnya ini, gitu. Terus enak papi kolbi bagian masyarakat. Sedangkan yang namanya pemerintah tidak akan melakukan, tidak akan ada action bila mana tidak ada laporan dari masyarakat. Sekarang mah ada aturan, tidak hanya laporan lisan, harus ada bukti. Nah, kita akan punya HP, videokan gitu, divideokan gitu ya. Orang yang lagi mabuk, lagi judi tadi videokan. Lalu dicatat si anunya, caranya dicatat, tempatnya dicatat. Bukti fisik kan itu. Laporkan, baru akan turun. Apalagi sekarang kan ada aturan, tidak sembarangan mereka itu menggerbek tempat perjudian, tidak sembarangan. Undang-undang pakai. Ada undang-undangnya, terus ada namanya, ada aturannya. Kamu orang-orang sifat melakukan maksiat seperti itu. Sekarang guru nyentil anak didiknya lapor ke orang tuanya lapor kemana? Karena ada bukti fisiknya berat tadi nawan. Sentil. Guru kan masuk penjara sekarang. Coba. Makanya bagi guru sangat bingung sekarang. Kalau anak dibiarkan tidak akan berhasil, gitu. Kalau misalkan anak dikasih bukan disiksa atau di mana? Dibully. Setrap. Lalu orang jadi setrap sudah itu tamrin juga kan. Ya, dengan disidruk si anak jadi lebih nampak, lebih memperhatikan terhadap pendidikan pelajaran itu. Terasa kurang mengelanya. Bahwa orang itu diguru deh, masya Allah, kalau lebih senang sekali, lebih semangat karena dia tidak siun. Nama lain dilaporkan lain. Ya itu. Mudah-mudahan guru tesing sahabat orang tuanya, jadi jangan sampai sembarangan melaporkan lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, wa mufaraqatu mawdi'il maksiati, dan wajib bagi kita menjauhi tempat maksiat. Misalkan di situ ada tempat di tempat itu ada maksiat judi misalkan. Kebetulan kita ada di situ, buru-buru mangkat. Yang boro-boro mangkat kalah Ngiluan. kalah joget. Nonton. Di situ ada maksiat, apa maksiatnya? Itu kan artis-artis papan atas lagi joget pakai data bugil deh ininya. Padahal mah kita harus menjauhi tempat itu, kalah nonton ikut nyawer apa ini guru? Gimana? Seharusnya harus menjauhi tempat maksiat itu. Itu dia bedanya. Yang namanya maksiat dibingkai dengan kesenangan, dengan senang gitu. Namun pisur kalman dibingkai itu Korea, warga manas.
jannatu humpat bil makari wan naru humpat bis syahawat. Hal-hal yang menjadikan masuk surga diliputi dibikin dengan makari teh ya tadi Korea olahraga gitu kan. So coba ngaji dah orang bener kan aslinya kalau tidak dipaksakan sholat ya, puasa, zakat ya, gitu. Tapi yang namanya senang-senang gitu yang pinaraka senang gitu, senang gitu. Iya yang tadi ketika disuguhkan dengan joget-joget Satbor yang seperti itu, senang kita melohok gitu. Sampai istri kita menggilitannya kalau tadi. Antang. joget Satbor. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi bagi kita itu wajib menjauhi tempat maksiat. Itu majalis su'i, tempat-tempat maksiat. Wal haramu, adapun yang dikatakan haram, ma perkara, itu perilaku. Baik ucapan, baik perilaku. Tawa'adallahu murtaqibahu bil iqabi. Allah yang sudah ngancam bagi orang yang melakukannya bil iqabi dengan siksaan. Karena setiap perkara, setiap perilaku atau ucapan yang diancam oleh Allah masuk neraka itu disebut haram. Gitu ya. Wa wa'ada tarikahu bitawabi, dan Allah memberikan apa itu janji bagi orang yang meninggalkannya dengan balasan. Jadi bila mana di situ ada tempat maksiat, oleh kita dijauhi, mendapat ganjaran Allah. Yang namanya dapat ganjaran itu bukan hanya dari sholat, bukan hanya dari gaji, dari puasa, dari zakat. Meninggalkan yang dilarang pun juga mendapatkan balasan Allah. Terbersih kita tidak mau ikut judi online karena teman kita dapat Jackpot. Gacor. Terbersih di dalam hati. Gacor. Bahkan yang namanya judi online bahkan tidak ketahuan sama orang lain kan, karena sendiri gitu. Bahkan sambil di WC pun juga bisa kan tidak benar kan? Tidak ketahuan oleh istri gitu. Padahal lagi melakukan judi online itu terbersih di dalam hati. Lalu kita ini kan dilarang oleh Allah, tidak jadi melakukan itu, dapat ganjaran kita. Masya Allah ini judi online. Saya herannya sampai ada karyawan yang menyisihkan gajinya setiap bulannya khusus untuk judi online. Dihususkan. Gajinya sekian, nah disisihkan per bulannya sekian untuk melakukan judi online itu. Ada lagi sampai dikeluarkan dari pabriknya karena terlilit hutang. Kenapa? Itu setiap bagiannya habis kayak main judi online. Pinjol. Menjanjikan kekayaan padahal mah jadi naon. Miskinan. Itu kan pemain irama kan seperti itu kan. Judi. Nengep. Menjanjikan kekayaan. Bobos. Biasa. Mudah-mudahan kita mah jangan sampai walaupun secuil gitu. Walaupun secuil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya faslun paminal wajibatil khamsi. Beratnya. Paminal wajibi khamsu shalawatin. Bentar. Faslun satu pasal. Paminal wajibi, maka eta di antara yang wajib khamsu shalawatin, salat 5 waktu.
Fil yaumi wal lailati, sehari semalam. Liqaulihi sholatus ad-duhru, adapun duhur, wa waqtuha, dan waktu duhur, idza zalat, apabila tergelincirnya asyamsu, matahari. Tergelincir kalau bahasa kita mah agak miring ke, bukan miring, geser. Geser. Karena kan ada istiwa, kalau istiwa mah matanya itu pas di atas kepala. Istiwa. Ini agak maju sedikit. Tergelincir. Sampai ila masiri dilikulaysaini, sampai jadi setiap bayangan perkara, sampai bayangan setiap perkara, sampai bayangan setiap perkara, misluhu, misilnya. Kalau bahasa kita sama gitu. Guri dilil istiwai, selain bayangan istiwa. Di antara kewajiban bagi orang yang balik dan mukallaf adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Nah ini diwajibkan itu ketika Kanjeng Rasul melaksanakan Isra dan Mi'raj. Bahkan betul-betul sholat ini adalah umul ibadah, pokoknya ibadah. Tiang agama. Bahkan tiang agama lagi. Wa mi'rajul mu'min, tempat mi'rajnya orang mukmin. Wa munajatu rabbil alamin, tempat munajatnya kepada Allah yang ngurus seluruh alam. Jadi bila mana kita ingin munajat, sholat. Karena di sholat itu kan punten-punten bacaannya sangat hebat-hebat. Punten dina doa antara dua sujud kan adalah kalimat Rabbi firli warhamni. Bila mana kita ingin kaya, kita sholat. Di sholat coba ada kalimat warzuqni kan. Bila mana kita kekurangan rezeki, kita sholat. Ada kalimat wajburni. Wajburni itu menambah kekurangan. Bila mana kita ingin menjadi pejabat, kita sholat. Ada kalimat warfa'ni, kan diangkat derajat. Hebat. Makanya diusahakan sholat itu dihadapi setiap kalimat agar supaya jadi khusyuk gitu. Sholat hukumnya wajib, tidak bisa ditolak lagi sehari semalam. Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, khamsu salawatin katabahunallahu ta'ala ala ibadihi. Salat yang 5 waktu Allah wajibkan kepada hamba-hambanya Allah. Bahasa itu wajib. Berarti kalau wajibkan tidak bisa ditolak lagi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakannya. Yang pertama, duhur. Salat duhur. Waktu duhur itu adalah idza zalati syamsu, bila mana tergelincir matahari. Kalau bahasa kita mah agak ke barat sedikit. Makanya yang paling mudah mencari waktu sholat duhur. Nah sekarang kan lagi keadaan kemarau, udah aja di depan rumah atau di jalan yang terbuka menancapkan barang bungkus gitu. Nah, otomatis kan ini benda pasti ada bayangan baratnya. Kalau matahari di sebelah timur kan bayangnya ke sebelah barat. Terus maju ke atas, ada di atas kepala kita, pasti ini bayangan itu tidak kelihatan. Saking